Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arifa Kurniawan SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah dan teman-teman akuntansi syariah B yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini walaupun secara daring atau online. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Tegar Rahmat Pujulegowo, Agus Mirnawati dan Estu Ekwati yang akan menyampaikan materi dengan tema mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada presentasi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat presentasi kali ini, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Agus Mirnawati. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai implementasi keuangan berbasis syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu hukum syirkah, pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan proyek, modal ventura, pembiayaan musyarakah mutanakisah, serta obligasi syariah atau suku. Selanjutnya yaitu sistem bagi hasil atau profit and loss. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan profit sharing. Secara definitif, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba dan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan, karena pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian, maka disebutlah sebagai perjanjian profit and loss sharing. Profit and loss sharing merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan dana dan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Jadi keuntungan hasil usaha yang dibagi sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Maka kalau mengalami kerugian, sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja hasil keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung. Selanjutnya yaitu teori PLS dikembangkan dalam dua model, yakni model mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, model mudharabah. Model ini disebut mudharabah karena pada saat akad kerjasama usaha, satu pihak memberikan kontribusi permodalan, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran, atau manajemen. Yang kedua yaitu model musyarakah atau partnership. Ini skema model musyarakah menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam permodalan. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi, nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan. Selanjutnya yaitu jenis pola bagi hasil, profit sharing, and revenue sharing. Jadi, bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad.
besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Definisi lain dari bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana atau antara bank dengan nasabah penerima dana. Selanjutnya yaitu mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama profit sharing atau bagi laba. Jadi bagi laba atau profit sharing ini adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Jadi profit sharing merupakan perhitungan hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu revenue sharing. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana atau investasi dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Agus Mirnawati yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi selanjutnya yang akan menyampaikannya yaitu Saudari Estu Ekowati. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama itu faktor langsung. Faktor langsung yang pertama, investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh dari lembaga keuangan syariah. Faktor langsung yang kedua yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Faktor yang ketiga yaitu nisbah atau profit sharing ratio merupakan rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya yaitu faktor tidak langsung. Yang A, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. 1. Lembaga keuangan syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang tidak diterima dikurangi dengan biaya-biaya. Yang kedua, jika semua biaya ditanggung lembaga keuangan syariah, maka hal ini disebut revenue sharing. Yang selanjutnya yang B, kebijakan accounting atau prinsip dan metode. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Yang selanjutnya, nisbah bagi hasil. 1. Penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besar kecilnya bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Nisbah merupakan suatu persentase yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil yang perlu diperhatikan adalah A. Data usaha. Data usaha nasabah tersebut meliputi profil mudharib, jenis usaha mudharib, dan tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan oleh mudharib. Yang B. Kemampuan angsuran. Untuk mengantisipasi adanya risiko tidak tertagihnya kembali dana pembiayaan yang telah disalurkan. Yang C. Distribusi pembagian hasil. Merupakan bagian dari pendapatan atau suatu pembiayaan yang merupakan keuntungan dan akan dibagi hasilkan kepada pihak lembaga keuangan syariah dan mudharib. Yang D. Hasil usaha yang dijalankan. Hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan reputasi mudharib itu sendiri. Yang E. Nisbah pembiayaan. Nisbah pembiayaan merupakan
rasio yang menunjukkan porsi pembagian hasil atas pembiayaan antara mudharib dan lembaga keuangan syariah. Yang F, persentase nisbah. Keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Yang G, bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik mudharabah itu sendiri. Yang selanjutnya yang H, jaminan. Ketentuan pembagian kerugian bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena risiko karakter, bukan oleh mudharib. Yang I, menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dari yang selanjutnya yaitu metode penentuan bagi hasil. Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama atau akad. Yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20-80, yang berarti bahwa atas hasil usaha yang 14 diperolehkan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana atau sahibul mal dan 80% bagi pengelola dana atau mudharib. Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem. Yang pertama bagi untung atau profit sharing, yang kedua bagi hasil atau revenue sharing. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Saudari Estu Ekwati yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan menyampaikan yaitu saya sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu perhitungan bagi hasil. A. Bagi hasil mudharabah. Pak Budi melakukan kerjasama di dalam bidang bisnis dengan Bank Syariah dengan menggunakan akad mudharabah, di mana Bank Syariah sebagai pemilik modal atau dana sebesar 100% dan Pak Budi sebagai si pengelola. Bank Syariah memberikan modal kepada Pak Budi sebesar 20 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 4 Maret 2015 dengan nisbah bagi hasil atau keuntungan dibagi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bank Syariah 30% dan Pak Budi 70%. Untuk pada tanggal 30 April 2010, Pak Budi memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp1.500.000, harga pokok penjualan sebesar Rp9 juta, laba kotor sebesar Rp600.000, biaya-biaya sebesar Rp200.000, dan laba bersih sebesar Rp400.000. Untuk pertanyaannya yaitu hitunglah pendapatan yang diperoleh Bank Syariah dan Pak Budi dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 30 April 2010 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode yang pertama profit sharing dan yang kedua revenue sharing. Untuk jawaban profit sharing, Bank Syariah tadi 30% dikali Rp400.000 pada laba bersih, yaitu mendapatkan hasil Rp120.000. Untuk Pak Budinya 70% dikali Rp400.000, yaitu mendapatkan hasil Rp280.000. Selanjutnya untuk revenue sharing untuk Bank Syariah 30% dikali Rp600.000 pada laba kotor yang mendapatkan hasil Rp180.000 dan Pak Budi 70% dikali Rp600.000 yang mana mendapatkan hasil Rp420.000. Selanjutnya bagi hasil musyarakah. Tuan Andra bermaksud membuka usaha yang membutuhkan modal sebesar Rp50 juta. Tuan Andra hanya memiliki Rp25 juta, sedangkan Rp25 juta kekurangannya dipenuhi dari Bank Syariah. Jadi, dana atau modal usaha Tuan Andra 50% dirinya dan 50% dari Bank Syariah. Ini artinya bagi hasil keuntungan antara Tuan Andra dan Bank Syariah adalah 50-50. Untuk pertanyaannya, jika usaha Tuan Andra mendapatkan keuntungan sebesar Rp20 juta, berapa keuntungan Tuan Andra dan Bank Syariah? Untuk jawabannya sendiri yaitu keuntungan usaha Tuan Andra adalah Rp20 juta, bagi hasil adalah 50-50, maka keuntungannya adalah keuntungan Tuan Andra 50% dikali Rp20 juta dan hasilnya adalah Rp10 juta.
Untuk keuntungan bank syariah yaitu 50% dikali 20 juta rupiah, yaitu 10 juta rupiah. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.